Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Baik Bapak Ibu, informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang jadwal pengusulan formasi CPNS dan P3K 2024 diperpanjang lagi. Kemudian honorer makin pesimistis. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasinya, ada baiknya Bapak Ibu silahkan klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan informasi lainnya dan juga tekan tombol loncengnya. Jangan lupa berikan like pada video ini, share sebanyak-banyaknya, dan berikan komentar yang bersifat membangun. Baik, mari kita ke informasinya. Bapak Ibu, informasi kali ini dikutip dari laman jpnn.com Jakarta. Jadwal pengusulan formasi CPNS dan P3K 2024 diperpanjang lagi. Perpanjangan jadwal ini untuk yang kedua kalinya ya Bapak Ibu. Awalnya setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah diberikan tenggat waktu hingga 31 Januari 2024. Namun pemerintah kembali memperpanjang masa pengusulan hingga 9 Februari 2024. Hari ini Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas melalui BKN kembali memberikan perpanjangan waktu kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan usulan kebutuhan ASN dalam rekrutmen CASN 2024 paling lambat 16 Februari 2024. Bapak Ibu, yang tadinya pengusulan formasi itu diberikan waktu hingga 31 Januari, kemudian diperpanjang hingga 9 Februari dan diperpanjang kembali hingga tanggal 16 Februari 2024. PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, Bapak Nanang Subandi menjelaskan kalau perpanjangan waktu usulan ini sudah disampaikan kepada seluruh PPK instansi lewat surat BKN nomor 997/BP.01.01/SD-D-2024 pada tanggal 7 Februari 2024 yang lalu. Sejak penyederhanaan layanan manajemen ASN digalakan pada 2022 lalu, BKN sudah menyediakan layanan proses usulan hingga verifikasi validasi kebutuhan ASN ke dalam proses digital, yakni melalui Sistem Informasi ASN atau SIA-ASN. Kemudian Bapak Ibu, apa tujuannya? Nah, tujuannya untuk mengetahui jumlah dan jenis jabatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan organisasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Terang Bapak Nanang Subandi dalam siaran persnya Senin 12 Februari. Dia menerangkan digitalisasi layanan ini bertujuan agar perencanaan kebutuhan pegawai ASN ini diproses secara terintegrasi antara BKN dengan seluruh instansi pemerintah. Usulan peta jabatan dan informasi jabatan yang telah disampaikan melalui SIA-ASN layanan perencanaan jelas Bapak Nanang selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh BKN sebagai acuan usulan rincian formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak Nanang mengingatkan agar PPK instansi pusat dan daerah yang sampai saat ini belum menyampaikan usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui SIA-ASN agar mengoptimalkan perpanjangan waktu usulan ini dengan semaksimal mungkin dan menyampaikan paling lambat Jumat 16 Februari 2024. Sementara itu, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHNLPSI Ibu Heti Kustrianingsih mengungkapkan kekhawatirannya dengan perpanjangan yang berkali-kali ini. Sebab bila usulan formasinya sudah di atas 50%, maka tidak mungkin BKN akan memperpanjang waktunya hingga kedua kali ini. Saya khawatir ini tanda-tanda tak baik untuk honorer dan ini sejalan dengan laporan yang saya terima dari kawan-kawan guru P1 bahwa Pemdanya tidak bisa mengusulkan formasi P3K 2024 semaksimal mungkin. Tutur Heti kepada jpnn.com Senin 12 Februari. Nah, kemudian Ibu Heti juga mengungkapkan bagaimana keinginan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Ibu Nunung Suryani untuk menuntaskan 12 ribuan guru P1 tahun ini. Sayangnya niat baik Dirjen Ibu Nunung tidak berbanding lurus dengan kebijakan Pemda. Ibu Heti mengatakan guru P1 takut jika tidak bisa mendapatkan penempatan tahun ini. Maka bukan tidak mungkin mereka dikenakan sistem P3K paruh waktu. Kawan-kawan honorer di seluruh tanah air, ayo berbondong-bondong melobi Pemda agar formasinya dimaksimalkan, ucapnya. Ingat lagi, 1,3 juta formasi P3K 2024 untuk guru, tenaga kesehatan, dan teknis tidak akan terserap maksimal bila usulan kebutuhan dari daerah masih minim, sambung Ibu Heti. Baik Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Jadi kembali lagi untuk pembukaan formasi P3K tahun 2024 ini ternyata harus kita gerakkan Pemda masing-masing ya Bapak Ibu, agar Pemda membuka secara besar-besaran, mengusulkan formasi secara besar-besaran untuk daerahnya masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin dapat menggerakkan Pemda masing-masing melalui forum-forum yang mungkin Bapak Ibu sudah ikuti. Jadi rayu Pemda masing-masing agar kembali mengusulkan secara besar-besaran untuk formasi P3K di tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga berikan like pada video ini, kemudian tekan tombol subscribe untuk selalu mendapatkan informasi lainnya, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.